Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan live video seri Trading Wisdom, dimana gue ingin membicarakan market tapi di luar dari technical analysis. Dan gue akan membahas mengenai trading psychology. Playlist ini gue buat karena mengetahui banyaknya trader di luar sana yang pemula atau bahkan yang sudah lama masih struggling dan kesulitan dalam menghadapi market, tapi bukan dari sisi metode ya atau money management yang sebenarnya udah sering dipelajari di berbagai tempat gitu ya, tapi masih kesulitan dari sisi lain, yaitu dari sisi trading psychology. Itulah sebabnya kenapa banyak para trader yang meskipun udah belajar di beberapa tempat, di beberapa buku, dari beberapa buku dan seterusnya, tetap kesulitan menghadapi market karena masalah psikologi. Oleh karena itu saya bikin playlist lengkap, namanya adalah Trading Wisdom. Klik link di atas ini untuk playlist lengkapnya. Di video kali ini gue akan menjelaskan mengenai 3 mindset yang perlu kita bangun kalau Anda ingin memperkuat trading psychology, ya, mindset mengenai market yang perlu kita pahami dan perlu kita terapkan di otak kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram The Trader's Note. 3 mindset yang perlu kita bangun dan perlu kita ketahui mengenai market dan mengenai trading forex. Yang pertama adalah nomor 1 ya, market forex tidak bisa kita atur ya. Anda mau sejago apapun Anda trading ya, di market apapun, saham, forex, dan lain-lain gitu ya, yang namanya market itu tidak bisa kita atur. Artinya gimana? Kita hanya bisa mengatur bagaimana posisi kita di market gitu ya. Jadi perlu Anda ketahui, market tidak bisa diatur, yang bisa kita atur adalah strategi kita. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita di dalam market. Misalkan marketnya lagi trending up, Anda mau melakukan transaksi buy, lalu Anda mencari level entry-nya di mana dan seterusnya. Tapi tidak bisa Anda atur gitu ya. Bukan berarti kalau kita udah prediksi dan kita tentukan gitu ya, identifikasi dan prediksi bahwa trennya ini naik dan saya mau buy. Tapi ternyata di kemudian hari gitu ya, Anda tunggu beberapa candle, ternyata harganya tidak bisa naik dan lalu harus jatuh terus-terusan seperti itu. Nah, kita tidak bisa atur bahwa kalau marketnya ini naik, maka dia harus naik. Yang bisa kita atur adalah strategi kita. Bagaimana jika, itulah yang namanya trading plan ya, bagaimana jika posisi market atau gerakan market tidak sesuai dengan arah yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kita menginginkan dia naik tapi ternyata dia turun, maka apa yang kita lakukan? Ini adalah kita mengatur diri kita ya, kita mengatur trading plan kita setting ya, kita setup bagaimana apa yang terjadi kalau market tidak sesuai dengan arah yang kita inginkan. Yang nomor 2, market itu bisa dibaca, tapi market tidak bisa Anda paksa. Nah, kenapa demikian? Gitu ya. Karena ini yang biasanya muncul tanpa Anda sadari, ya, tanpa kita sadari, tanpa saya sadari. Kadang pun saya suka ingin memaksa market bahwa prediksi saya harus benar, ya, terutama kalau Anda sudah trading dan Anda kena profit berkali-kali. Let's say Anda prediksinya dari 7 kali trading, 7-7-nya profit. Ini akan membuat confidence Anda berlebihan. Jadi confidence itu bagus, tapi overconfidence itu berbahaya. Nah, kalau itu udah terjadi, biasanya Anda suka memaksakan market maunya sesuai keinginan Anda. Jadi contoh ya, wah ini patternnya rising wedge, dimana rising wedge itu harusnya jatuh. Saya sell, hajar lot abis-abisan, dia harus turun. Nah, padahal market memang bisa dibaca gitu ya, tapi kita nggak boleh paksa. Karena kalau kita paksa dan ternyata rising wedge tersebut gagal gitu ya, patternnya gagal, karena pattern boleh gagal kan. Nah, Anda akan kena akibatnya, Anda kena konsekuensinya. Oke, ini yang kedua. Jadi market bisa dibaca meskipun tidak selalu bisa dibaca gitu ya. Jadi Anda perlu ketahui juga, trading itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Dibilang susah ya susah gitu ya, tapi dibilang gampang sebenarnya kadang-kadang tuh dia bisa dibaca. Kalau dia lagi bisa dibaca, seolah-olah market itu gampang sekali. Nah, permasalahannya adalah kapan market gampang dibaca dan kapan market sulit dibaca. Inilah satu hal yang sangat sulit, di mana kita bisa menentukan bahwa sekarang ini marketnya bisa dibaca atau sekarang ini marketnya tidak bisa dibaca gitu ya. Karena yang paling enak kan kalau market lagi bisa dibaca, ya udah kita baca gitu ya. Tapi kalau market kita tahu lagi sulit dibaca, nah inilah pentingnya Anda perlu melakukan trading plan ya, di luar daripada strategi trading, entry, exit, money management dan lain sebagainya. Ternyata kita perlu juga mempunyai satu plan tambahan gitu ya, additional plan, di mana biasanya ini saya lakukan ketika saya dalam kondisi kena loss berturut-turut. Let's say saya kena loss 2 atau 3 kali bertubi-tubi ya. Lalu lagi fase drawdown. Drawdown itu biasanya bisa 2 ya, loss bertubi-tubi ya, misalkan 5 kali loss atau 7 kali loss berturut-turut. Atau Anda trading antara loss sama
profit lebih banyakkan loss. Misalnya 2 kali loss, 1 kali untung, 2 kali loss, 1 kali untung, 2 kali loss, 1 kali untung. Nah, ini akan membuat equity Anda itu jalannya ke arah ke bawah ya, seolah-olah seperti mau hancur gitu. Itu namanya drawdown. Nah, yang biasa saya lakukan, saya setting additional plan ya. Kalau saya masuk fase drawdown, jadi Anda harus tahu fase drawdown diri Anda itu di mana gitu ya. Oleh karena itu saya selalu bikin yang namanya, saya selalu lihat equity wave saya ya. Dan kita bisa pakai MQL5, sekarang kan udah banyak ya, MyFX Books dan lain sebagainya. Di situ akan kelihatan growth Anda, equity Anda growthnya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau Anda sudah memasuki fase drawdown, ini sama seperti baca market ya. Kalau Anda lagi baca market, trennya naik, lalu dia supportnya dijebol gitu ya, supportnya ditembus, di arahnya mulai ke bawah, artinya kan itu bisa jadi trennya berbalik arah ya, dia terjadi koreksi. Begitu pula dengan trading kita, equity growth kita. Kalau misalkan ada support yang ditembus, artinya Anda memasuki fase drawdown. Nah, oleh karena itu, ketika fase drawdown saya biasanya mengurangi, saya reduce saya baca market. Saya hanya baca market sekali-sekali gitu ya. Sehari 1 kali saya baca market, yang biasanya mungkin saya baca market tiap 4 jam ya, karena kan candle H4 itu kan tiap 4 jam itu akan terbentuk. Nah, tapi kalau saya lagi dalam fase drawdown, maka saya biasanya baca market hanya di sesi-sesi yang saya suka gitu ya. Itu biasanya adalah di sesi market Eropa jam 2 jam 3 siang. Saya buka market dan saya akan coba baca market ya. Ini lagi fase drawdown nih. Saya baca market dan saya coba eksekusi trading sesuai dengan plan yang ada ya. Memang kalau ada ya, kalau memang nggak ada plan, nggak ada peluang yang muncul, tentunya saya tidak akan trading. Nah, tapi dari sisi saya baca market, biasanya saya juga memilih sesi yang saya suka, yaitu adalah sesi Eropa. Nah, ini tergantung dari preferensi masing-masing. Ada juga trader yang lebih senang dengan sesi Amerika gitu ya, yang biasanya bukanya jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan itu biasanya saya kurang suka ya, terutama kalau lagi fase drawdown. Kalau lagi fase normal-normal aja, saya akan trading ya hajar terus gitu ya. Tapi kalau saya lagi fase drawdown, saya tidak terlalu suka buka posisi malam-malam, karena ini akan memancing biasanya kita nginep ya, dan kita tidurnya kurang enak. Nah, ini adalah bagaimana siasat Anda masing-masing. Yang nomor 3, nah tadi kan saya sudah bicarakan mengenai drawdown. Nomor 3 ini salah satu mindset yang paling penting, bahwa di dalam trading, loss is part of the game gitu ya. Loss is part of the game. Nah, di luaran sana banyak trader yang mempunyai pemikiran yang menurut saya kurang tepat ya, yaitu kalau trading forex, maka yang diharapkan adalah profit terus-terusan gitu ya. Profit konsisten itu apa gitu ya. Banyak trader yang menganggap profit konsisten itu adalah untung terus, Anda tidak pernah rugi. Nah, ini menurut saya kurang tepat ya. Kalau untung terus dikatakan profit konsisten, artinya kalau Anda banyak loss berarti tidak profit konsisten. Nah, padahal di dalam trading itu kita berhadapan dengan yang namanya probability ya, dan tidak pernah ada kepastian di dalam trading. Oleh karena itu, karena ini merupakan sebuah probability, tentunya loss akan selalu seperti yin dan yang ya, antara profit dan loss itu dia akan selalu mengikuti. Jadi Anda ada untung, lalu Anda ada rugi, ada untung, ada rugi, dan seterusnya. Nah, kalau Anda trading itu memakai technical analysis yang baik dan benar, tentunya Anda akan menghadapi yang namanya serangkaian cut loss. Itulah fase drawdown biasanya. Nah, oleh karena itu kita perlu benahi mindset kita bahwa trading itu tidak selalu profit ya. Hasil akhirnya mungkin profit gitu ya. Ini yang kita kejar di dalam trading itu. Misalkan ya, di dalam 1 tahun kalau Anda trading setiap tahun Anda profit, itu udah bagus gitu ya. Let's say setahun profit 30%, atau setahun profit 60% per tahun, atau setiap tahun profit 100%, atau setiap tahun profit 1000%, katakanlah seperti itu ya. Kalau Anda spekulasi, Anda bisa profit ribuan persen. Nah, namun di dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan ya. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kalau Anda profit 1 tahun let's say 100%, bukan berarti tiap bulan Anda profit ya. Bagus kalau bisa tiap bulan profit. Tapi maksud saya adalah kalau Anda di dalam 12 bulan tersebut ya, ada 2 atau 3 bulan Anda kena loss ya. Misalkan Januari Februari Anda loss, lalu dari Maret sampai Desember Anda profitable terus, dan ini akan membuat equity Anda profit. Nah, oleh karena itu sangat penting Anda mengetahui mindset ini ya, bahwa trading itu pasti ada loss dan kita harus menerima loss tersebut. Karena begini, inilah yang menyebabkan banyak trader melakukan averaging ya, averaging terus-terusan. Misalkan Anda beli pair Euro USD, Anda beli, ternyata dia turun, Anda averaging terus, beli lagi dan seterusnya. Nah,
Sebenarnya kenapa bisa demikian ya? Kenapa trader itu melakukan averaging? Nomor satu adalah karena dia tidak bisa menerima loss ya. Kalau Anda tidak bisa menerima loss, maka Anda tidak mau cut loss. Ketika Anda tidak mau cut loss, ya ada salah posisi, Anda akan terus-terusan mengaveraging posisi dan pada akhirnya pasti kena MC. Saya tekankan sekali lagi ya, semua yang melakukan averaging di forex market, karena forex market itu ada yang namanya leverage atau margin, di mana Anda trading dengan hutang gitu ya. Anda trading melebihi dana Anda sendiri. Kalau Anda melakukan averaging, sudah pasti satu saat Anda akan kena yang namanya margin call. Oke? So, ini adalah 3 mindset yang perlu kita mengerti di dalam trading forex untuk meningkatkan dan mengasah skill kita dan juga trading psikologi kita masing-masing. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.